untuk menghadapi orang yang seperti gunting dalam lipatan tadi sudah dijelaskan ya Bunda Ainis ya. Mudah-mudahan kita bisa dipahami. Hanya memang kalau memang belum mudah gitu menghadapi orang yang seperti itu, barusan kan kita sudah ada terapi gitu dari Bunda Susan. Bisa dilakukan praktek terapinya mandiri ya Bunda Susan, tidak harus menunggu berjamaah dalam RFFLOP saja. Ketika kita terasa belum ringan menghadapi tadi, terapi rilis ini bisa dijalankan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari kapanpun tanpa harus menunggu kita ruangan privat RFFLOP. Nah, bedanya kalau kita mandiri kita hanya mendapatkan energi satu gitu. Tapi kalau kita di sini ya, kita di sini bareng-bareng di sini di Zoom ini ya, tadi saya memperhatikan pas riadohnya itu ada 70 orang Bunda Susan, luar biasa. Alhamdulillah lebih baik dari pekan kemarin. Iya. Ya luar biasa gitu, semangat teman-teman untuk beriadah malam ini lebih baik lagi, dan mudah-mudahan dan seterusnya bisa full ya, full seat 100 orang, 100 lebih gitu. Zoom-nya nanti kita aktifkan lagi Google Meet-nya gitu ya. Nah, insya Allah itu dengan semakin banyak personel berarti kita mendapatkan energi keajaiban benteng yang berlapis-lapis gitu ya, dibandingkan kita berdoa sendiri kemudian meminta sendiri. Ya tetap berdoa sendiri itu perlu, karena kalau kita tidak mau berdoa sendiri nanti kita jatuhnya sombong seperti itu ya. Jadi perlu untuk berdoa sendiri. Nah, setiap harinya apa yang ingin kita minta ke Allah kita LOP, tapi proyeksinya penting diingat gitu, menghadirkan rasa seperti yang Bunda Susan sebutkan tadi ya, sambil tahan 4 ya, kemudian 7 8 itu rumusnya gitu ya, rumusnya 4 7 8, diingat-ingat 4 detik untuk tarik nafas ya, 7 detik ditahan, jangan tahannya 7 menit ya kalau tahannya 7 menit nanti nggak ringan gitu. Kemudian 8 detik dilepaskan, seperti itu ya Bunda Ayins ya. Semoga untuk berlatih di rumah monggo silahkan gitu, itu dipraktekkan supaya kita menghadapi orang-orang yang demikian kita enjoy aja, rilis tenang aja gitu. Kayak saya kemarin juga, Bun ini gini-gini, ngajaknya debat terus gitu, tapi ya akhirnya ya sudah Pak, terserah Bapak deh gitu. Saya seperti itu. Nah, saya ringan aja menyampaikannya, kalau Bapak suka gitu, kalau Bapak suka monggo kita berteman, tapi kalau melihat saya kok Bapak kurang berkenan, saya mohon dimaafkan ya Pak, saya bilang kayak gitu ya. Silahkan kalau mau dilanjut melihat status saya nggak apa-apa, nggak dilihat pun nggak apa-apa gitu, daripada status saya menimbulkan garis kebenaran perdebatan bagi Bapak dan Bapak jatuhnya kurang paham gitu ya, seperti itu ya. Sudah gitu, ringan aja, saya nggak ada perasaan dendam, marah, kecewa, itu udah dirilis aja segera. Kemudian dari Bunda Sri Rahayu, Bunda Susan, waktu lepaskan enaknya itu lewat mulut apa lewat hidung? Oh iya, oke. Ya, terima kasih Bunda Vita. Saya jawab ya Bunda ya. Ya, monggo Bunda. Ya, tadi ada pertanyaan yang di awal adalah apa Bunda, kalau dikerjakan di rumah boleh enggak kayak gitu ya? Oh ya Bunda Ainis ya, Bunda Ainis cara menghadapi orang yang gunting dalam lipatan ya. Sebenarnya banyak jurus ya, dan itu kalau kita sering praktek kayak ringan aja, karena mereka itu adalah orang yang toksik kan sebenarnya, orang yang menggunting dalam lipatan itu kan. Nah, kita pakai energi brilian aja, energi keberlimpahan yang tadi ya, energi bahagia tanpa syarat tadi. Tinggal di LOP kan, itu akan mental sendiri energi tidak baiknya Bunda. Jadi mudah ya, dari yang buka perisai, kemudian turunkan garis kebenaran agar tidak masuk tuh gambar-gambar yang toksik itu, jangan masuk ke perasaan kita, jangan masuk. Kemudian nanti tinggal doakan, kalau misalnya ndak mudah rilis juga pakai cermin ajaib gitu kan. Pakai cermin ajaib yang, oh berarti saya kali kayak gitu dulu ya, kok saya ditampilkan ya sekarang ini gambar yang seperti itu gitu kan. Jadi akhirnya istighfarnya tuh yang saya yang salah gitu kan. Nanti mudah Bunda. Nah, apalagi ditambah saat ini tak bantu teman-teman Bunda Ainis juga untuk terapi sadar nafas yang ini rilis, benar-benar rilis. Dan mohon izinnya Bapak Ibu teman-teman semua, sebenarnya harga terapi seperti ini itu jutaan teman-teman, jutaan teman, bener, dibantu oleh seorang terapis ya, sama konselingnya nilainya bisa 1,5 juta teman-teman. Dan ini saya berikan ke teman-teman semua, saya pandu satu persatu ya, saya pandu urutan-urutannya, dan ini bentuk keajaiban sebenarnya. Saya tahu metode ini gitu ya, saya coba kok nyaman gitu ya. Alhamdulillah saya sampaikan ke teman-teman, dan saat teman-teman kemudian cocok, alhamdulillah. Kalau diinginkan dilanjut juga monggo gitu. Karena ini memang istilahnya aset ya dari RFFLOP, yang harapannya apa?
Bapak Ibu pun nanti tanpa sadar menebar keluar. Karena di sini Bapak Ibu sudah termuliakan, dengan enteng nanti menyampaikan, dan kemudian banyak yang gabung. Karena kita perlu ingat sekali, kita tuh perlu ada pahala membantu orang lain. Kalau kita bantu dengan rupiah, berapa lama sih uang 50.000, 100.000 itu sampai kapan? Satu hari itu udah habis, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita berikan ada petunjuk, kasih dengan ilmu, itu akan panjang, teman-teman. Bahkan bisa menarik ya dari 100.000, 100.000 yang seterusnya. Dan ini adalah aset yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini ya yang saya tandaskan ya, Bapak Ibu. Kalaupun nanti Bapak Ibu kok ingin diulangi lagi setiap pekan, alhamdulillah saya nanti untuk jalankan. Kalaupun ada yang bacaan Al-Quran aja Bunda seperti biasa, oke, tidak apa-apa semua karena itu udah dijalankan gitu ya. Dan efeknya itu benar-benar ringan. Setelah ringan Bapak Ibu, ringan ya, tidak ada beban. Nanti Bapak Ibu saat riyadhah itu energinya ngumpul, sinyalnya itu kayak nguat gitu. Nah untuk LOP mudah sekali kabul. Ini rahasianya Bapak Ibu. Tapi saat Bapak Ibu masih banyak luka batin, ada kepahitan, ada sariawan hati, energi ibadah, energi riyadhah kita itu berguna untuk menyembuhin itu dulu, belum bisa untuk mengantarkan LOP. Maka LOP tidak sampai-sampai untuk penyembuhan terus gitu. Maka teknik ini sangat membantu sekali kalau saya lihat. Karena apa? Saya sendiri merasakan, alhamdulillah ya, mudah-mudahan seterusnya ya. Kok radang saya menyembuh gitu. Dan suara saya kayak enggak ada capeknya gitu. Powerful aja. Sholawat Jibril baru dari mana langsung gitu kan. Deng 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 gitu kan. Ini juga langsung. Padahal tadi enggak ada istirahatnya teman-teman. Dan ini kan sebuah aset juga, energi yang berlimpah gitu ya. Usia di atas 50 tahun ya. Tetapi energinya prima, melebihi anak-anak muda. Bayangkan teman-teman, anak-anak muda itu juga malah kalah gitu ya. Saya semangat untuk belajar TikTok, saya semangat untuk belajar Canva, saya semangat untuk belajar buat PowerPoint, tetapi anak-anak muda malah tiduran gitu kan. Ini kan beda sekali. Kalau kita diberi energi seperti ini kan nyala jadinya, hidup. Nah coba satu RT seperti itu, bayangkan punya potensi, skillnya meningkat gitu kan, skill menghadapi persoalan, skill untuk bisa mempunyai ada kreasi, ada karya. Coba satu RT, satu RW, satu desa, satu kecamatan, kabupaten, satu pulau, kemudian satu Indonesia. Bayangkan teman-teman, tidak ada itu yang namanya nanti amanah luar negeri lagi, tidak ada. Benar tidak Bunda Pita? Ya kan kita semua mandiri gitu, udah bisa mencukupi kebutuhan sendiri, bahkan berlimpah. Masya Allah, keren kan? Ini ilmu magnet rezeki ya. Kita releasing, kita obati luka batin kita. Kenapa sih banyak utang? Karena banyak luka batin tersembunyi sampai tidak sadar. Saya luka batin Bunda. Saya udah kelihatannya baik-baik saja. Ada ampas kopi itu nempel sampai tidak terasa. Kan kemarin kan ada materinya yang ini ya tentang rumah tangga. Adalah persoalan yang paling tidak baik. Kelihatannya itu anteng, kelihatannya itu tenang, tapi sudah cuek. Biarin aja, mau kemana pun cuek, saya ndak akan urusan. Jadi akhirnya sudah ndak ada kasih sayang gitu. Itu diambang maaf perpisahan Bapak Ibu. Kan sangat tidak baik seperti itu ya. Ampas kopi gitu ya. Jadi antara ya alhamdulillah itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya apa tadi Bunda Pita? Maaf Bunda. Ya, tadi dari Bunda siapa tadi di atas? Mana? Bunda Sirahayu. Oke. Oh, nafas ya. Oke. Ya. Ya. Ya, oke. Nafas pada waktu tarik hidung 4 ketukan. Relax ya, sama senyum ya. Jadi jangan gitu, jangan cemberut itu, jangan. Senyum gitu kan. Tahan. Kalau saya 4 gitu kan. Tadi kan di situ berapa? 6 ya. 6 apa berapa Bunda? Apa tuh? 478. 478. Berarti 7. Tahan 7. Agak lama nih berarti. Kemudian lepas 8 sampai plong gitu. Lepasnya di mana? Mulut. Jadi langsung gitu. Nah, pada saat masuk ke hidung, keluar ke mulut, ini membersihkan rongga gitu kan. Ya, membersihkan ada rongga-rongga di tenggorokan kita dari hidung ya. THT nih berarti telinga, hidung, tenggorokan. Nah, kemudian lepas, bersih Bapak Ibu. Ini paru-paru menyehat. Makanya itu tadi powerful tenaganya gitu. Kadang sampai malam aja ya. Mohon maaf suami udah tidur dulu, saya masih utak-utik kalau belum selesai gitu.
Apa enggak capek? Enggak, masih seger gitu kan. Nanti bangun jam 3 lah, jam setengah 3 gitu kan. Terus booster tahajud gitu. Alhamdulillah teman-teman. Nih ya, makanya nanti akhirnya mudah sekali dalam meraih finansial lebih baik itu karena energinya powerful gitu ya. Jadi dari hidung keluar ke mulut Bunda Pita. Oke ya, Bunda Sri Rahayu ya. Keluarnya lewat mulut, kemudian perut dikempeskan. Kan kempes. Saat tarik dikembungkan gitu. Nanti kalau udah lincah, pada waktu tarik sholawat, lepasnya istighfar. Tapi amati nafas, karena namanya sadar nafas. Ini kan tadi belum lincah kan, jadi kan masih menyesuaikan niat gitu kan. Ya, belum ada sholawat ya. Nanti kalau udah rileks gitu kan, akhirnya nanti bisa ada sholawat istighfar. Tapi tetap menyadari nafas, namanya juga terapi sadar nafas gitu ya. Dan kemudian teman-teman saat di rumah silakan dikerjakan gitu. Karena apa? Buku ini pun kan iya kan sama. Silakan kalau mau dibaca di rumah sama kan gitu. Tetapi saat berjamaah itu kan istimewa gitu. Ya the best gitu kan. Jadi saat berjamaah itu the best Bapak Ibu. Kalau sendirian itu saya kira itu cepet-cepetan gitu. Kurang menikmati atau kayak gini, apalagi ya tadi ya, wah saya lupa itu tadinya nggak inget gitu udah gitu kan. Maka ini kita berjamaah dulu gitu kan ya, nanti yang belum jelas dan lain-lain bisa tanya gitu ya. Oke, saat nanti bisa praktek di rumah silakan gitu ya, akhirnya nanti energinya powerful terus. Sip ya. Nah LOP-nya kapan Bapak Ibu? LOP-nya tadi saat saya bacakan kan langsung rasakan dengan 5 panca indera, kemudian diberikan ada bola cahaya gitu ya. Besok Kamis malam Jumat besok ya kita latihan LOP dengan kayak gitu, ada keterangannya nanti saya jelaskan. Oke ya, bismillah. Maka jangan ada yang delkon dari grup eman-eman loh, Masya Allah, materinya keren-keren loh padahal. Sip, lanjut Bunda Pita. Ya, dari Bunda Tia Bandung. TSL itu apa Bunda? Oke ya, TSL, terima, syukuri, lepaskan gitu kan. Ini kan ala Bunda Susah yang saya dapat pembelajarannya dari Ustadz Andi ya, beliau udah almarhum ya waktu kemarin COVID itu kan. Nah saya diajari LOP cara TSL gitu, terima, syukuri, lepaskan, dan ini ilmunya untuk bisa dibagikan gitu, disampaikan agar menjadi jariahnya beliau gitu. Makanya ini saya terangkan ke teman-teman semua gitu ya, terima, syukuri, lepaskan. Ini cara untuk bisa ikhlas benar-benar belajar gitu, belajar untuk plong, belajar untuk BTS. Nah tahap-tahapnya TSL gitu ya Bunda Tia, cantik. Wah, Masya Allah. Lanjut kita. Ika ya, saya baca ulang ya meski sudah dijawab Bunda Susan. Oh iya, Terapi nafasnya ini dahsyat Bun. Apakah ini nanti masuk di rangkaian RFF LOP setiap malam Jumat? Oke, iya. Kita polling ya. Ini kita nanti diadakan polling gitu ya. Yang tadi saya sampaikan itu memang ini nilainya jutaan teman-teman. Terapi kayak gini, Bapak Ibu yang mohon izin misalnya kayak Bunda Ika ya, baru mengalami kepahitan luar biasa, ke CHT nih, ke hipnoterapi itu kontraknya bisa 5 juta kontraknya ya, untuk releasing itu biar bisa menerima keadaan gitu. Jadi ini eksklusif untuk Bapak Ibu di Privat RFF. Nah pada saat kok mau dimasukkan dan setuju semua ya, nanti saya masukkan kayak tadi. Nah nanti tidak selama ini gitu, karena apa, kan sudah paham, tidak usah dijelaskan di depan, jadi lebih cepat. Kalau tadi kan tak jelaskan dulu, ini loh urutannya gitu kan tidak mungkin saat mulai praktek baru saya jelaskan, kan tidak nyaman gitu kan. Jadi saya jelaskan dulu, Bapak Ibu punya gambaran, baru saya terapi kayak gitu. Keren kan? Ya udah Wita. Lanjut dari Bunda Rani, belum terlalu paham cara tarik nafas. Oke, Bunda Rani, ini tarik nafas lepaskan, tarik nafas tahan lepaskan itu sangat powerful, sangat bermanfaat bagi orang-orang yang maaf sering tensin gitu ya. Sering tensin itu gimana nih? Naik darahnya gitu ya, narik emosinya gitu kan. Ini sangat-sangat bermanfaat banget. Jadi nanti akan mudah sekali mengendalikan diri, mudah sekali nanti rilis gitu. Jadi tarik nafasnya dari hidung, mingkem dulu ya kan, tahan, terus setelah 4 atau 7 lalu lepas. Enteng Bunda, bener enteng banget. Coba ya nanti testimoninya ya. Oke, udah jelas kan? Tarik dari hidung. Kalau misalnya wah saya pakai sholawat Bun, oke boleh ya, pakai sholawat. Sholawat itu boleh kan, sholawat Jibril kita udah biasa kan, jadi langsung terangkan.
masuk tuh energi sholawatnya, wah nyala gitu kan. Bunda Rani nanti jualannya cepet laris kan, jadi magnetik kan. Wow, banyak sekali yang datang belinya. Keren lah, Masya Allah. Minggu depan lagi nggih. Bunda Trimurni mau. Mau Bunda. Ya siap Bunda. Siap tak terapi Bunda Trimurni. Ya, moga Bunda Pita. Ya, Bunda Trimurni. Minggu depan ada lagi. Oh iya. Kemudian dari Pak Noval, Ah, ya, ya. malam terapi dilakukan setiap waktu atau gimana? Terapi bisa dilakukan setiap waktu atau bagaimana Bunda? Maksudnya gitu. Iya. Terapi berjamaahnya adalah kalau teman-teman setuju itu di Kamis malam Jumat gitu ya, khusus di sini gitu ya. Kemudian misalnya Bapak Ibu yang ada persoalan tidak mudah banget. Nah, memang mau konsultasi khusus dengan saya, memang tak berikan ini khusus gitu, sampai materinya lengkap gitu ya. Kemudian, nah setuju tiap malam Jumat, oke Bunda Ika, karena memang sendirian itu tidak mudah ya Bunda Ika ya. Tapi saat Bapak Ibu kemudian saya pengen sendiri, Bunda tak coba, silahkan. Jadi bisa setiap hari Pak ya. Ayah Noval ya, berarti apa Ibu ya. Nah itu nanti bisa setiap hari silakan. Kalau mau di rumah mau dijalankan kayak baca Al-Waqiah kan, ya kan bisa bareng-bareng di sini nyaman, enak, nikmat gitu ya. Atau kemudian Bapak Ibu mau di rumah dibaca gitu kan, boleh gitu ya. Oke, sudah Bunda Pita. Iya. Ilmu luar biasa. Kemudian permintaan dari Bunda Tia, sholawat Jibril jangan hanya di TikTok. Soalnya saya nggak bisa masuk TikTok. Kenapa? Lah, taruh mana? Taruh di mana ya? Di YouTube. Di YouTube. Boleh Bunda, tapi YouTube berarti rekaman apa ya? Di YouTube itu bisa langsung Bunda, bisa. Iya. YouTube live nggak bisa Iya, Bunda. berarti harus dua nih saya, gitu ya. Ada operatornya Bunda, gitu ya. Ya, oke nanti menjadi masukan yang bagus tuh Bunda siapa Bunda Tia ya? Bunda Tia yang mengusulkan. Bunda siapa Bun? Bunda Tia. Bunda Tia, Bunda Oh Rosni. iya ya, oke. Nanti saya minta tolong ke anak atau karyawan biar men-settingkan yang YouTube-nya ya. Coba nanti YouTube biar ada sholawat Jibril juga ya. Insya Allah Bunda. Oke, ya masukan bagus Bunda. Sip. Ya. Ya, kemudian dari Bunda Rosni dari testimoni juga. Oh, Terima silakan. kasih banyak Bunda atas ilmunya yang luar biasa. Tadi pas terapi sadar saya tiba-tiba kebayang makanan kue, sungguh ajaib, langsung nyambung. Dapat tengah malam dapat kue, Masya Allah Bunda Rosni dah. Masya Allah keren banget Ya, Bu. kalau dimakan Iya. nanti tambah. Jadi nanti pada waktu terapi bayangkan uang aja Bun, uang Bun. Gitu ya. Jadi keajaiban juga ya walaupun kue ya kan itu Ya. kan latihannya ndak apa-apa kan kue besok apa gitu ya ndak apa-apa. Masya Allah keren Bunda. Sip ya nanti bisa lanjut ya. Selamat Bunda keajaibannya makin membawa Bunda lebih semangat lagi berlatih ya, lebih takwa lagi kepada Allah. Amin. Silakan Bunda Vita. Ada Ya, lagi? sudah selesai. Saya di TikTok enggak enggak. Oh Bunda Rosnidar enggak bisa di TikTok apa gimana maksudnya Bunda? Nggak punya TikTok, maksudnya belum bisa install. YouTube aja ya. Karena kalau biar bisa tampil di TikTok kan harus install TikTok dulu ya Bunda Tia, Iya. Bunda Rosnidar. Kalau belum punya akun TikTok, akan nyambung ke TikTok. Iya. Cuman memang TikTok itu aplikasi yang memorinya besar gitu ya. Lebih besar dari Facebook, lebih besar dari Instagram. Itu yang saya rasakan gitu. Memang nyedot memori HP banget gitu ya. Kalau HP-nya RAM-nya cuma 4 ke bawah, mohon maaf memang belum bisa. Sediakan RAM HP yang minimal 8 gitu. Nanti bisa untuk download TikTok atau gitu ya kalau install TikTok pakainya TikTok Lite ya yang versi lebih kecil lebih ringan gitu ya namanya TikTok Lite jangan TikTok yang biasa karena TikTok Lite itu memorinya lebih ringan dan bisa buat upload video juga sih cuman dengan kapasitas memori yang lebih kecil gitu teman-teman coba gitu ya. Bunda Tia dicoba ganti TikToknya di uninstall dilepas ganti TikTok Lite barangkali nanti bisa nyambung atau Bunda Rosnidar gitu ya dicoba pakai TikTok Lite insya Allah bisa gitu mudah. Nah bedanya apa kalau rekaman di YouTube sama di TikTok ya kalau di TikTok itu kan live gitu ya kan langsung kita saksikan di sana kemudian ada battle kemudian ada bonus gift ada dan lain sebagainya itu kita bisa afiliasikan kalau teman-teman mau mengoptimasi TikToknya sebenarnya keren gitu teman-teman TikTok bisa menghasilkan cuan tanpa teman-teman harus jualan dan lain sebagainya teman-teman live tiap hari aja nanti bisa menghasilkan cuan gitu nah kemudian kalau di YouTube nanti kalau Bunda Susan mau live di YouTube berarti nanti ada rekamannya di sana gitu teman-teman
kali mau menyaksikan, oh saya tadi pas salawatan Bunda Susan jam 4 sore kok pas saya nggak bisa hadir. Nah nanti di jam 8-nya lihat rekamannya. Plus minusnya itu aja sih Bunda Susan ya, barangkali teman-teman lebih suka pakai YouTube, bisa YouTube ya. Kalau YouTube-nya belum mudah juga ada YouTube Live juga gitu ya. Pokoknya semua aplikasi itu sebenarnya kayak WhatsApp, juga ada aplikasi yang lebih ringan kalau memang HP-nya belum support ke aplikasi yang asli itu, yang real gitu ya. Misalnya kalau WhatsApp bisnis ya, WhatsApp bisnis itu lebih besar memorinya daripada WhatsApp biasa itu. Pokoknya kalau ngomongin aplikasi mah nanti sampai besok pagi. Saya selesai Bunda ya. Anak asik kalau ngulik aplikasi ya Bunda. Ya. Ya, jadi barakallah teman-teman semuanya sudah Maaf Bunda, selesai. maaf Bunda. Ya Ada masih ada lagi ya. masih ada nih Bunda. Setuju salawat live YouTube. Oke Bunda Wiwin ya. Kemudian Bunda Tia ini tak jelaskan Bunda Pita sebentar ya. Bunda Tia Bandung itu udah install TikTok ya, sama Ya. Bunda Nidar pertanyaannya sama. Nah kayak gini Bunda, kan saya waktu sudah live itu kan gini, saya share link gitu kan, ayo sholawatan now gitu kan. Nah saat Bunda klik itu kadang muncul yang lain. Nah kayak gini caranya, cari Susan Arkanisa satu ya, Susan Arkanisa. Kalau ndak keluar Islamic Shop gitu Bunda. Nah gitu ya, cari akun itu, nanti kan kedip-kedip saya kayak gini gitu ya. Nah, saat kedip-kedip gitu langsung klik Bunda, nanti masuk ke live saya. Nah, ada solusi Bunda Pita. Nih ya. Iya. Oke, jadi Bunda Tia sama Bunda Rusmidar, caranya kalau yang keluar lain-lain langsung keluar pencarian itu, langsung ke pencarian di atas, ketik Susan Arkanisa. Nanti kan akan keluar tuh saya yang pakai baju hitam gitu kan, nenteng tas gitu kan. Nah, kedip-kedip gitu kan, langsung klik Bunda, gabung itu Bunda. Sip ya, ada solusi ya. Karena kemarin ada yang kayak gitu, Bunda kok keluarnya kok yang lain sih pada kayak gini, apa namanya, bukan Bunda. Nah caranya Susan Arkanisa Bunda, atau Islamic Shop gitu kan. Nah kemudian nanti tinggal diklik, kan kedip-kedip terus diklik gitu ya. Oke, ada solusi Bunda. Siap, oke ya. Alhamdulillah, silakan Bunda Pita. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya Bunda. Ini ternyata sudah jam 11 pas ya Bunda. Oh iya, Masya Allah, sudah jam 11. Keren banget ya, asik Iya, nanti makin asiknya ya. kita udah selesai nanti insya Allah lebih cepat ya Bunda, karena Ya, lebih cepat. baru biasanya butuh uji coba. Iya kan uji coba tak terangkan, jadi nanti tetap lebih cepat setengah jam Bunda. Iya, jadi 10.30 udah selesai, sama. Iya, iya tadi hampir 1 jam karena memang hal yang baru gitu, supaya Iya, betul. teman semuanya bisa paham dulu gitu. Nanti kalau udah paham, prakteknya dijalankan itu lebih mudah gitu ya. Kayak kita awal-awal waktu RFFLOP pakai sholawatan, pakai ini ya, uji cobanya juga tidak sebentar gitu ya. Dan kita izin ya pada malam hari ini undur diri ya, mohon maaf kalau ada ketidaktepatan dalam berkata-kata dari saya maupun dari Bunda Susan, dan semoga teman-teman nanti bisa praktek semuanya ya di rumah, belajar dulu dalam minggu ini bagaimana terapi sadar nafasnya, supaya nanti pekan depan kita lebih mulai ya terbiasa melakukan hal itu, seperti itu ya Bunda Susan. Ya. Monggo silakan untuk closingnya dan doa bersama kafaratul majelisnya. Ya, teman-teman semua, bagaimana kita menjadi insan yang bermagnet rezeki adalah ada 3 poin. Ya, yang ketiganya ini 2 macam. Yang pertama adalah antusias. Teman-teman tuh harus antusias pada kebaikan gitu kan. Besok misalnya Bunda Pita share nih ya, ada sedekah Jumat gitu kan. Ada MR box, antusias aja gitu ya. Mau berapapun teman-teman itu keluarkan, karena itu bentuk rilis kan ya. Setelah sekarang ini kita rilis dari persoalan, yang kita wujud syukurnya seperti itu ya. Kita membantu orang-orang di sekitaran yang membutuhkan makanan gitu ya. Nah kita bantu di situ, kita antusias. Nah kemudian apalagi yang kedua adalah rutin istiqomah. Sekarang ini kita rutinkan, rutin apa? Berlatih. Lalu praktekkan. Sebagus apapun ilmu-ilmu yang kami paparkan di sini, kalau tidak praktek ya ndak ngefek gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi pada saat di sini sudah didengarkan, kemudian Bapak Ibu sudah berlatih, di keseharian praktekkan jurus-jurusnya ya. Belum jelas, belum bisa, tanya WA gitu ya. Oke. Nah kemudian yang ketiga apa? Mau berkorban. Berkorban nih, korban waktu, korban tenaga, dan mau berbagi. Kembali yang pertama tadi contohnya berarti apa? Berbagi untuk MRBO, berbagi apalagi nih mungkin di masjid Bapak Ibu kegiatannya apa, ada anak yatim di sekitaran Bapak Ibu, ini berbagi, karena keberlimpahan itu sebenarnya bukan saat menerima saja, bukan saya berlimpah nih, saya dapat gitu kan,
Bukan, tapi saat dapat dan memberi gitu. Nah, ini berlimpah. Kita dijadikan seperti pipa gitu, saluran gitu ya. Jadi pada waktu menerima kita berikan lagi, menerima berikan gitu. Tetap kok masih ada banyak, sisa banyak, karena yang diberikan itu malah makin banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita ingin bermagnet rezeki, itu 3 filenya ya. Yang pertama adalah kita untuk bisa antusias, istiqomah dan tekun. Yang kedua, yang ketiganya mau berkorban dan berbagi. Selamat untuk dipraktekkan ya teman-teman. Itu closingnya untuk mengingatkan kembali, sebenarnya sudah saya yang menghujam jiwa.